Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lanjutin yang kemarin ya. Kemarin kita baru konfigurasi si database-nya ke phpMyAdmin ke MySQL ya. Sekarang kita bikin repositorinya buat ngehandle buat ngehandle si method create-nya, create si tax-nya dan lain-lain. Oke, kita bikinnya di luar folder, di luar folder entities ya, dia masih di dalam folder tasks. Kita bikin folder baru, namanya repository atau repo aja deh. Terus di sini kita bikin tax.repository.ts. Nah, si repository ini dia punya dekorator, namanya si injectable. Oke, terus kita bikin sebuah kelas yang namanya tax repository. Dia mengextend repository yang tipenya dari si tax entity. Nah, di dalamnya kita punya konstruktor. Konstruktor ini isinya data source. Data source ini dari si ORM-nya ya. Jadi bisa dibilang si data source ini dia manggil si penyedia datanya gitu. Super ini tax entity. Baru di sini kita bikin data source. Oke, data source create entity manager. Nah, ini nggak case sensitif ya, jadi kalian mau nambahin ini titik koma boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus di sini kita bikin method atau function yang namanya create tax. Nah, di sini kita pakai asynchronous karena kita mainan ke database ya. Di sini kita bikin create tax. Oke. Jadi metode ini kita bisa pakai dua cara, pakai DTO sama kita bikin manual. Contoh, yang manual itu gini, title string, terus kita punya deskripsi bukan ya? Description. Nah, description string kita bisa bikin kayak gini. Cuma kalau bikin kayak gini kan, kalau misalnya datanya banyak, itu agak repot ya. Nah, contoh, misal kita punya sebuah sebuah variabel namanya tax. Terus di sini kita bikin create, method create-nya. Terus kita punya title, terus ada description. Nah, kita bisa bikin gini. Sorry. Nah, karena si title nama properti sama nama variabel yang sama, kita bisa bikin singkat jadi kayak gini. Begitu juga yang si description ya. Nah, kita bisa await this save. Kita bisa save si tax-nya. Terus kita return si tax-nya. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Atau kalau mau pakai DTO itu data transfer object. Jadi kita bukan hanya ya, tapi kita bikin sebuah kelas yang dimana isinya objek-objek atau properti yang kita butuhkan gitu. Nanti kita tinggal panggil nama si kelasnya, terus
baru kita tinggal eksekusi gitu. Oke, nah kalau udah kayak gini kita ke nanti kita coba pakai yang DTO ya. Oke, kalau udah kita bikin ke task service, kita ke service. Nah, kita ke task service, kita di sini punya sebuah konstruktor juga yang dia ngeinjeknya ke sebuah repository. Di inject repository, kita panggil si task repository-nya. Nah, terus punya tipe variabelnya task repo itu dari task repository. Oke, kalau udah ini kita bikin yang si create task-nya. Kita tinggal bikin aja nih create task. Terus di sini kita bikin title, string, terus description, string. Nah ini kalau kita nggak pakai DTO ya, jadi kita harus nulis lagi di file-file yang lain atau di kelas-kelas yang lain. Ini kita tinggal return this task repo create task. Nah dia kan butuh dua argumen yang kita tinggal masukin aja si title sama description-nya. Oke, save. Terus kita ke task controller. Kita ke si task controllernya. Terus di si task controllernya juga dia punya konstruktor. Nah, konstruktornya ini manggil ke si service-nya. Task kita pakai task aja deh. Task service. Oh ya ini gini aja, task service. Oke, kalau udah kita bikin yang create task, terus kita kasih dia metodenya itu post ya. Metodenya post. Terus di sini kita tinggal masukin aja misal insert data task. Nah dia punya body itu di sini title string, terus ada body lagi itu description description to string. Baru di dalamnya kita return this task service si create task-nya. Tidak punya dua argumen lagi, title sama description. Nah, oke. Kalau udah kita coba run npm run start dev. Kita tunggu, memang lama. Oke, mungkin saya skip ya. 1, 2, 3. Oke, kayaknya ada yang error. Coba di sini. Oh, kita belum nambahin task repo-nya di modul. Oke, tambahin di provider. Task repository. Oke, coba di save.
masih error. Oke. Oke, wait. Errornya yang mana ya? Coba kita ke app modul. Coba kita hilangin si task controllernya. Save. Oke, bisa. Kita ke buka browser, buka Postman ya. Kalau kalian punya Postman desktop, pakai Postman yang desktop aja. Oke, lama-lama. Wait, lama dia. Oke, collection. Kita bikin collection baru. Namanya, mana nih lama? Namanya manajemen tax API. Oke, kalau udah kita bikin requestnya. Nah, add request. Terus si add request ini kita kasih nama create task. Metodenya kita ganti ke post. Terus localhost 3000 tax. Terus si body kita bikin di sini coba ya. Title tax 1. Description. Halo, ini adalah deskripsi. Oke, nah ini kita cek dulu benar nggak endpointnya. Ke si controller dia betul tax. Terus dia punya title description. Oke, kita coba title description. Kita send. Nah, ini masuk ya. Ini kenapa gini? Kita ubah jadi JSON. Nah, ini masuk title, description, ID, created ad sama updated ad-nya. Oke, kita cek di database. Nah, oh ya teman-teman jangan lupa nyalain examnya. Kalau belum dinyalain ya dia error nanti. Oke, manajemen tax. Terus ke tax entity, ke tabelnya. Nah, kita dapat si tax 1, ID 1. Oke, sesuai ya sama ini ya. Tax 1, description. Halo, ini adalah description. Terus created ad sama updatednya dia secara otomatis ya. Pas kita nge-create dia langsung otomatis masuk gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kita lanjut di next video.